Sebelum kami jauh lebih dalam masuk dalam hadirat-Mu, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, atas segala pelanggaran kami Tuhan, kekerasan hati kami Tuhan, ketidakkudusan kami Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa, supaya pada malam jamaah hari ini Tuhan kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, syukur terima kasih berkati kami semua alat-alat-Mu Tuhan pada malam jam ini, baik kami song leader, singer, tim musik, operator LCD, sound system. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kasih karunia-Mu mengurapi kami, sehingga malam hari ini Engkau boleh berkenan atas kami. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang akan mewartakan sabda firman Tuhan bagi kami semuanya. Kiranya Tuhan juga mengurapi secara khusus lewat hamba-Mu Tuhan, rencana-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur terima kasih. Lawat dan tilik kami masing-masing Tuhan, jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, baik secara online maupun secara onsite. Tuhan tahu kehadiran kami masing-masing di tempat ini. Tuhan mengenal kami secara pribadi. Oleh sebab itu Tuhan kami yakin dan percaya setelah pulang dari kabar-Mu yang suci ini Tuhan, kami akan menerima kesembuhan, kami akan menerima kelegaan, kami akan menerima damai sejahtera, kami akan menemukan jalan keluar dari permasalahan kami. Biarlah kami terus setia memandang Engkau Tuhan, setia mengikuti jalan-jalan-Mu, karena waktu kami bukan waktu-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Kau senantiasa memberikan yang terbaik sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Terima kasih ya Bapa, syukur terima kasih. Kami juga berdoa buat Bapak Ibu Gembala beserta keluarga besar. Biarlah lewat Bapak Ibu Gembala dan keluarga besar senantiasa nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapak, syukur terima kasih. Kami akan masuk lebih dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh hadir di tempat ini, menguasai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita akan datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan.
penyertaan-Mu bagi kami, ya Bapa. Sungguh mulia, kudus, layak dipuji di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur terima kasih. Syukur terima kasih. Jemaat-Mu akan bersorak-sorai bagi-Mu. Beri kemuliaan bagi Allah kita.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang berbicara bagi kita semua, pribadi lepas pribadi. Dia adalah satu-satunya tempat kita berlari. Tuhan satu-satunya tempat kita berlindung. Tuhan satu-satunya pengharapan kita. Hanya dekat dengan Tuhan kita akan memperoleh kekuatan bagaikan burung raja wali yang naik terus terbang tinggi dan mengepakkan sayapnya. Karena Tuhan yang memampukan, karena Tuhan yang menolong kita.
Biarlah nama yang sering hanya boleh kami agungkan Tuhan. Haleluya, tiada yang lain. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang baik, Allah yang penuh dengan kuasa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada petang hari ini Engkau sudah kumpulkan kami, Engkau sudah gerakkan kami untuk bersama-sama kami mencari wajah Tuhan. Semua ini bukan kekuatan kami Tuhan, tapi kami rasakan semuanya adalah anugerah yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih. Jika hingga pada saat ini pula Engkau masih memberikan kekuatan, kesehatan, penyertaan Tuhan, perlindungan, sehingga kami boleh mempergunakan kesempatan yang baik, yang indah ini Tuhan, untuk bersama-sama berkumpul dengan saudara-saudara kami seiman, memuji mengucapkan Tuhan, karena itu saja Allah yang patut dan layak dipuji, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami yakin dan kami rasakan Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau sudah pilih kami satu persatu. Tiba waktu yang terindah bagi kami Tuhan, di mana kami hendak menerima sebagian daripada firman. Untuk itu Bapa, persiapkan hati kami, jadikan hati kami sebagai tanah yang gembur, sehingga benih-benih firman-Mu boleh bertumbuh berakar di dalam hati kami. Karena oleh kuasa-Mu kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami, didik kami Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini Tuhan. Engkau rapi, Engkau berkati, biarlah Roh-Mu saja yang berbicara melalui hamba-Mu ini Tuhan, sehingga firman-Mu pada petang hari ini boleh membuahkan suatu hal yang menambahkan iman bagi kami semuanya dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima berkat firman-Mu di dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Salam saudara, Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali bersama-sama sehati berkumpul mencari wajah Tuhan. Ya. Inilah suatu kesempatan yang indah bagi kita, di mana oleh kegerakan daripada Tuhan saja kita bisa untuk mencari wajah Tuhan. Karena paling susah ya untuk datang ke tempat Tuhan, ya. Paling gampang datang ke mall-mall itu ya, undangan-undangan ya. Terus kalau ada job-joban gitu ya, itu paling gampang ya. Tapi semuanya ini adalah kegerakan daripada Roh Kudus ya, anugerah Tuhan. Kita bisa digerakkan untuk datang ke tempat yang kudus ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih di dalam Tuhan, pada petang hari ini saya ingin bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan, ya, yang mungkin sering kita dengar atau mungkin pernah dibawakan oleh hamba Tuhan, tetapi alangkah baiknya, alangkah indahnya, alangkah enaknya kita mau senantiasa mempelajari terus-menerus supaya bertumbuh di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang soalnya firman Tuhan itu kalau kita tidak disertai oleh Roh Kudus, itu cuma lewat kiri keluar kanan, lewat kanan keluar kiri ya saudara. Tapi puji Tuhan, kita mau belajar terus menerus ya supaya kita diperbarui dan hidup kita diberkenan oleh Tuhan. Kita mau belajar tentang ini juga ini juga firman Tuhan, perintah Tuhan juga ya.
menghargai sesama kita. Ini paling susah ya saudara ya. Kadang-kadang apalagi zaman yang saat-saat kayak gini ini ya, itu semakin maju ya, teknologi medsos ya. Tapi saudaraku ya, dengan berkembangnya ini diikuti pula dengan berkembangnya susahnya kita, terlebih sesama kita, untuk menghargai sesama kita atau orang lain. Itu susah itu. Padahal perintah firman Tuhan di sini adalah seperti ada tertulis ya, adalah hukum kasih. Saudara, kita mengasihi, menghargai itu salah satu daripada mengasihi. Tidak jarang kita mendengar ya, ada seorang ada pembunuhan ya. Ternyata pembunuhan itu dilakukan oleh bekas daripada pegawainya yang mungkin pernah dipecat atau mungkin pernah diusir atau itu, sehingga dia dendam, dia marah, terjadi pembunuhan. Ada pula mungkin di dalam rumah tangga ya, seorang pembantu itu akhirnya melawan kepada Tuhan, kepada majikannya. Itu kenapa sebenarnya? Bahkan di luar negeri itu ada pembunuhan secara massal ya, karena dendam, karena nggak sukanya sama seseorang ya, bunuh semuanya. Karena apa? Karena itu tadi, salah satunya adalah tidak bisa menghargai orang lain. Saudara ya, dan itu firman Tuhan pada petang hari ini. Kita mau belajar, kita mau untuk belajar menghargai orang lain ya. Tidak pandang muka ya, tidak pandang apapun. Itu yang harus kita pelajari, karena firman Tuhan berfirman kepada kita, memerintahkan supaya kita itu mengasihi. Yang terdepan itu hukum yang kasih ya, yang ada di dalam Perjanjian Baru ya. Kalau kita berbicara mengenai menghargai seseorang ya, ada tiga hal yang perlu kita pelajari ya. Yang pertama adalah definisi arti atau apa sih menghargai sesama manusia itu. Ini sudah ada di perintah firman Tuhan ya saudara ya. Kadang-kadang untuk lebih kita baca di dalam Yakobus 2 ya. Yakobus 2 ayat yang ke-8 ya. Firman Tuhan mengatakan di sini, untuk menerima firman Tuhan mari kita ambil berdiri bersama ya. Kita baca bersama saja Yakobus 2 ayat 8 ya. 1, 2, 3. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Amin. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan ya. Yang pertama adalah 3 hal yang kita pelajari dalam menghargai sesama adalah definisinya apa sih? Jadi kasih, saudara ya. Kita harus sesama kita harus mengasihi. Jangan kita membedakan ya. Jangan kita tuh membedakan ya. Justru firman Tuhan berkata ya mengatakan lebih daripada itu ya. Kita harus memposisikan sesama kita itu lebih dari kita. Ya, jadi hormatilah sesama kita ini ya. Saling menghormati dan bahkan lebih memposisikan dari kita ya. Ada referensinya ya, coba di dalam Filipi 2 ayat ketiga ya. Dikatakan di sini ya, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian ya, yang sia-sia, sebaliknya adalah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi definisi yang kedua tadi adalah kita harus memposisikan orang lain itu sama, bahkan lebih tinggi dari kita ya. Itu definisi daripada
menghargai seseorang, ya. Ada lagi dikatakan karena kita itu adalah ciptaan Tuhan, sama-sama ciptaan Tuhan, ya. Jadi kita tidak boleh memandang yang satu lebih rendah, yang satu lebih tinggi, apalagi ketika kita bersama-sama seperti saat ini untuk mencari wajah Tuhan, untuk memuji memuliakan Tuhan, itu tidak ada perbedaan, saudara. Memang di tadi sini meminjam kata-kata daripada Pak Sugiono, ya. Ini di luar negeri, nah di sini kadang-kadang itu ada saudara, ya, yang duduk sini itu yang pendonatur, yang duduk sini ini adalah yang biasa-biasa, yang sini itu ada di luar negeri, ada di sini, saudara, ya. Itu termasuk menyalahartikan daripada tadi, ya, Yakobus 2 ayat 8. Kita tidak mengasihi. Kalau kita sudah berada di tempat peribadahan seperti pada saat ini, ya, itu sama kedudukan kita di mata Tuhan, ya. Apalagi besok di atas sana, Tuhan nggak tanya, kamu jabatannya apa dulu? Oh, saya raja. Kamu apa? Oh, saya pegawai ini. Enggak, saudara, ya. Yang ditanya itu adalah bagaimana dulu perbuatanmu, bagaimana apa yang sudah aku kerjakan buatku di dunia, selama di dunia. Itu, ya, saudara, ya. Kadang-kadang kalau repot kalau orang yang nggak ngerti, nanti ada loh, saudara, orang nggak ngerti setelah kehidupan ini nggak ada kehidupan lain, terus maling, buyar, ada, saudara, lebih kekal, saudara. Jadi di sini adalah justru di dunia ini adalah kalau orang Jawa katakan itu mau mampir ngombe, ya, sebentar saja. Justru kita itu harus bersiap-siap untuk kehidupan yang lebih kekal, saudara, ya. Jadi itu tadi yang pertama dari definisi arti menghargai sesama, yaitu adalah sesuai dengan hukum kasih, ya. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bahkan di dalam Filipi 2 tadi ayat yang ketiga dikatakan hargailah sesamamu bahkan lebih tinggi daripada engkau, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, ya, yang perlu kita pelajari, hal yang perlu kita pelajari dalam menghargai sesama adalah hal yang mendasari agar kita menghargai sesama kita. Hal-hal yang mendasari supaya kita itu menghargai sesama kita, ya, perintah, ya. Yang pertama adalah perintah. Seperti yang kita katakan tadi, yang sudah kita singgung adalah hukum kasih, ya, saudara, ya, ada di dalam Matius 22. Matius 22 ayat yang ke-39 dikatakan demikian. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya. Jadi hal yang mendasari kita harus mengasihi sesama kita, harus menghargai sesama kita adalah hukum kasih, saudaraku, ya. Adalah hukum kasih tadi, ya. Di dalam ada tadi hampir sama, ya, dia Yakobus 2:8 sama 2:8 sama Matius 2 tadi, ya, dalam Matius 22 tadi, ya. Jadi apa, ya, kasih, saudaraku, ya, kasih, ya. Terus apalagi, ya, di dalam Yohanes 13 ayat 14, ya, secara dunia kita tuh adalah makhluk sosial. Di dunia kita adalah makhluk sosial, ya, di mana kita itu nantinya tuh saling membutuhkan, ya. Tidak ada orang yang bisa hidup sendiri, ya. Apalagi nanti kalau sudah apa, ya, sudah dipanggil Tuhan di Kembang Kuning, nggak ada di jalan sendiri, pasti ada yang lari semua, ya. Baca sini ngubur-ngubur cewek. Ya, itu kita tuh saling membutuhkan, ya, saudara. Yang mendasari agar kita menghargai itu adalah secara dunia kita tuh makhluk sosial. Kita nantinya itu pasti membutuhkan orang lain. Nggak ada orang yang tidak membutuhkan orang lain, saudara, ya. Katakanlah kita berhasil sukses, ya, misalnya kita sukses di dalam sekolah, di dalam studi, kita harus ingat dulu siapa yang nyepakno sepatu, ya, yang nyepakno baju, pembantu, ya. Dulu siapa yang mengantar, driver, itu harus kita hargai, saudara, ya. Dulu siapa yang nyangoni, ya, orang tua, ya, sampai sekarang jadi
melebihi daripada orang tua itu harus diingat, saudara ya. Harus diingat. Jadi semua itu saling membutuhkan. Di dalam pekerjaan pun demikian ya. Atasan pasti membutuhkan karyawan ya. Pasti membutuhkan karyawan, di bawahnya membutuhkan apa? OB, apa, cleaning service atau apa dan sebagainya itu saling membutuhkan, saudaraku ya. Saling membutuhkan. Di dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan ya. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus ya. Kita harus saling tolong menolong, ya. Harus saling tolong menolong. Jadi tidak bisa kita itu hidup sendiri itu tidak bisa. Nah, pasti kita sekali waktu membutuhkan orang lain, bahkan yang lebih susah lagi ya menurut ukuran dunia. Tapi ini perintah, saudara ya. Tapi ini firman Tuhan, saudara. Kita baca di dalam ini tadi adalah hal yang mendasari kenapa sih kita itu menghargai sesama ya. Ya, dikatakan di dalam Matius 4 ayat 4. Sering kita baca ya ini. Matius 4 ayat 44. Sorry ya, ayat Matius 4 ayat yang ke-44. Ini hukum kasih ya. Sorry, yang 22 ayat 39. Jadi dilanjutkan ke Matius 4 ya. Ayat yang ke-44 ya, coba. 25 atau 44 ya tadi ya. Atau penggantinya Kejadian 2 sama dengan Kejadian 2. Kejadian 2, jadi kita harus tolong menolong ya. Kejadian 2, kita diciptakan seseorang ya. Kejadian 2 yang 18. Sorry ya. Jadi hal yang mendasari agar kita menghargai sesama kita. Yang ketiga tadi adalah tolong menolong, dan itu pun sudah dilakukan oleh Allah untuk menjadikan seseorang untuk menjadi penolong kita ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia ya. Jadi saudara yang dikasih di dalam Tuhan, hal yang mendasari agar kita menghargai sesama adalah hukum kasih. Kita lanjutkan terus ke kita adalah makhluk yang sosial. Jadi kita saling membutuhkan ya dalam Galatia 6 ayat 2. Dan hal ini sudah dibuktikan Allah untuk menciptakan penolong segambar dengan kita di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18 ya. Itu adalah hal yang kedua. Hal yang terakhir sekarang ya. Kenapa orang manusia tidak dapat menghargai orang lain? Kenapa orang atau manusia? Kenapa kita tidak bisa menghargai orang lain? Ya ini mungkin secara feeling sudah bisa dijawab. Kenapa kita kok angel menghargai seseorang, menghargai yang lain? Karena apa saudara? Karena ada satu virus yang itu virus itu yang senantiasa menempel kepada kita dan kita harus menengginya, adalah virus kesombongan ya. Itu ya, virus kesombongan. Dan virus kesombongan itu nantinya itu akan dihenyakan oleh Tuhan yang dikatakan di dalam Yesaya 5 ayat 15 ya. Virus kesombongan itu namanya saudara ya. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan ya. Orang-orang sombong akan direndahkan ya saudara ya. Jadi yang ketiga tadi, hal yang ketiga, kenapa orang atau manusia tidak dapat menghargai orang lain? Kenapa kita tuh kok susah untuk menghargai orang? Karena apa? Karena keangkuhan kita dan kesombongan. Tapi
kesombongan itu adalah musuh Allah, saudara. Ya, itu adalah virus yang senantiasa melekat di dalam kita. Ya, itu harus kita nyahkan, karena itu nanti karena katakan di sini ya, orang-orang sombong akan direndahkan, saudaraku ya. Seperti ya, kalau di dalam cerita itu ada di Yeremia 17 ya, ayat 5 ya. Di situ manusia merasa kepingin seperti Allah ya. Yeremia dibaca di rumah aja ini. Yeremia kasusnya Menara Babel ya, kepingin kepingin membangun bangunan yang tinggi, akhirnya sama Tuhan dihukum dengan cara mereka adalah biar awalnya itu bahasanya sama, akhirnya lain-lain bahasa ya, akhirnya bahasanya dilainkan ya, saudaraku yang kekasih. Ada juga kenapa manusia itu tidak menghargai ya, karena manusia itu pada dasarnya tadi ya mempunyai virus kesombongan tadi. Manusia itu kalau sudah diangkat tinggi ya, itu dia akan semakin tinggi hati, saudaraku ya, pada dasarnya, tapi tidak semua ya. Makanya kita harus senantiasa untuk membersihkan diri kita ya. Orang kalau manusia pada dasarnya kalau sudah diangkat tinggi sedikit, sudah tinggi hati, saudaraku ya. Itu adalah susah untuk menghargai orang. Ada saudaraku yang kekasih contoh ya, mungkin Bapak Ibu pernah ada yang sekali lihat ya, di dalam kejadian di Luwu Timur Sulawesi Selatan ya. Itu anggota ketua DPRD Luwu Timur Sulawesi Selatan ya, namanya Pak Arifin ya, ketua DPRD Luwu Selatan. Sudah dikasih di dalam Tuhan, dia masuk ke dalam ruangan DPRD ya, dia ada orangnya itu sudah gini ya, tidak mau dia. Apa akhirnya? Tadi firman Tuhan dikatakan orang sombong akan direndahkan. Hancur dia ya, di medsos itu di sini itu negatif terus sama dia. Akhirnya dia minta maaf, ya, direndahkan saudaranya. Susahnya salam ada di medsos, ada ya, di DPRD, ketua DPRD Luwu Timur Sulawesi Selatan ya, sudah begini masyarakatnya itu ya, nggak direken. Akhirnya dia minta maaf ya. Terjadi apa? DPRD-nya minta maaf, ini nggak kepilih lagi ya tuh. Makanya itu kita harus hati-hati ya, harus hati-hati. Jangan dikira sekarang itu orang sombong itu orang tidak bisa menilai ya, itu bisa dinilai, saudara yang kasih. Untuk itulah perlu kita pelajari supaya kita mau tetap berhati-hati ya. Yang kedua, karena kedagingan. Galatia 5 ayat 17 yang kalau saya baca. Karena kedagingan kita, saudara, kedagingan kita itu kalau kita masih hidup di dalam daging ya, itu kita susah untuk melepas kecongkakan, kesombongan. Itu di bawah saya tuh, itu di bawah saya tuh. Wah, itu ya saudaraku ya, itu nggak boleh, saudaraku ya, itu nggak boleh. Seperti kita katakan tadi, kita itu di mata Tuhan sama ya, apapun itu apapun itu jabatannya, apapun itu pendidikannya, apapun ya, itu nanti tidak ditanyakan ya. Dulu motor 5, enggak, saudara ya. Kamu punya apa? Kamu jadi apa dulu? Enggak ditanyakan itu, yang ditanyakan adalah apa yang sudah berbuat. Nah, itu. Apakah engkau sudah memperbaiki dirimu sendiri ya? Boro-boro memperbaiki dirinya, berbuat untuk Tuhan, memperbaiki diri sendiri aja susah. Ya itulah. Tapi kita sebagai orang-orang Kristen kita harus belajar ya, harus tunduk dan taat pada firman Tuhan. Salah satunya tadi adalah mengasihi. Salah satunya adalah mengasihi itu apa? Mengasihi seperti salah satunya tadi adalah menghargai
sesama, saudaraku ya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, dari kesimpulannya adalah perilaku menghargai orang adalah suatu hal yang patut kita kerjakan, yaitu menghargai sesama manusia, berarti mengasihi sesama manusia. Itu adalah salah satu ketaatan, saudaraku ya. Salah satu ketaatan ya, baik lewat perkataan maupun perbuatan ya. Perkataan juga harus hati-hati, saudaraku ya. Jangan-jangan nantinya, apalagi kita sudah menjadi hamba Tuhan, kita mengatakan sesuatu terus bisa tidak menghargai orang lain, jemaatnya malah lari, itu tambah kita malah berdosa, saudara. Makanya kita harus minta terus ya, terus pada Tuhan ya, petunjuk terus pada Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, perkataanku tolong Tuhan, tolong perbuatanku Tuhan ya, bukan hanya melalui ini, saudara. Karena taat itu sama dengan takut sama Tuhan ya. Taat itu sama dengan takut sama Tuhan, dan takut sama Tuhan itu tidak ditandai dengan kita itu, bukan saya nggak memotivasi harus ke gereja ya. Tidak ditandai, maksudnya nggak ini toh, tidak ditandai dengan kita rajinnya ke gereja, taat, tunduk itu ya. Bukan ditandai dengan kita nangis, bukan ditandai juga dengan memuji suaranya enak. Bukan, terutama dalam perbuatan. Karena setan, iblis itu mengatakan demikian, saudara-saudara ya. Silakan kamu datang ke gereja, silakan kamu melayani, silakan kamu menyanyi, silakan kamu berdoa, tapi jangan kau lupa kelakuan itu yang aku takuti. Paham, saudara? Paham? Kita ke gereja tapi kelakuan kita masih hidup. Kita ke gereja kelakuan kita masih sangar. Kita melayani kelakuan kita masih sangar. Setelah pulang gereja, tiba-tiba gegeran uang, malah dia isi diuji kayak preman deh. Sudah menyanyi, sudah berdoa, sudah. Bagaimana itu? Bagaimana, saudara? Pulang gereja malah melawan arus, malah dia yang ditakuti. Nah itu berarti nggak taat, nggak takut sama Tuhan. Bukan ditandai oleh kita rajin ke gereja, bukan ditandai oleh kita itu rajin berdoa, bukan ditandai kita ke pelayanan, bukan. Kalau perilaku tetap, itu nggak takut, saudara. Kalau perilaku kita tetap sombong, tetap iri hati ya, Galatia tadi ya, 5 tadi ya, 17 kedagingan, iblis nggak takut, saudara. Iblis yang ditakuti oleh iblis adalah kelakuan kita. Kelakuan kita sudah hancur dan taat takut akan Tuhan, iblis akan lari, saudara ya. Iblis nggak mau ya, iblis akan lari. Dan kita boleh menjadi contoh bagi yang lain ya. Udah, kita nggak usah cari jiwa solo-solo, bikin traktat, bikin enggak. Kelakuan kita aja, lemah lembut sama orang ya. Saling menghargai seperti yang dikatakan firman Tuhan, menghormati. Sudah, orang itu sudah nurut kepada kita. Melok bisa, tak jamin itu, saudara ya. Kalau usah kayak duit, kalau kita yang lembut, tolong menolong tadi sudah ya. Itu saudara ya. Bahkan saudara, kalau kita tidak bisa melakukan menghormati orang lain, kita tidak mampu untuk mengasihi orang lain. Kita lebih dari soal berdusta. Berdusta ya, munafik ya, itu kata firman Tuhan. Coba kita baca dalam 1 Yohanes ini, 1 Yohanes 4 ya. Selain kita baca ini yang ke-20 ya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, ya, kayak tadi ke gereja tapi dia jahat, dia masih membenci, maka ia adalah pendusta, ya kan? Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia,
Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya, untuk itu kita mau belajar supaya kita semakin hari semakin mengerti apa yang dimaksud Tuhan, apa yang diinginkan oleh firman Tuhan, apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, sehingga lebih hari kita lebih kuat, kita lebih lemah lembut, kita lebih untuk takut taat akan Tuhan, kita lakukan di dalam perbuatan kita sehari-hari, dan kita akan menjadi teladan bagi yang lain, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan banyak jiwa yang dimenangkan. Demikian firman Tuhan pada petang hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya-karyamu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku,
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sabda Tuhan. Kita sudah belajar, sudah disembuhkan, sudah dihibur, sudah ditolong oleh Tuhan. Sebelum pengumuman kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Dimohon para petugas membawa pundi-pundi mempersiapkan diri menuju ke depan. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan membaca firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dimohon Bapak Jatmiko pimpin kita dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas segala berkat yang sudah kami terima. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang melimpah buat kami. Haleluya. Tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk memberikan persembahan kami. Ajar kami memberikan yang terbaik. Ajar kami untuk memberikan dengan penuh sukacita. Karena kami juga tahu Tuhan, apa yang kami miliki semuanya asalnya dari Engkau juga. Haleluya. Berkati para pembawa pundi Tuhan. Berkati keluarganya. Berkati pekerjaannya. Berkati segala pelayanannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terimalah persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan persembahan Bapak Ibu Saudara, baik itu persembahan kasih, persembahan ucapan syukur, persembahan perbaikan gereja, atau mungkin persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Amin saudara. Amin. Puji Tuhan. Pengumuman yang pertama, pada malam hari ini seluruh sidang jemaat Tuhan berterima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Heru Wicaksono yang telah melayani kita di dalam ibadah pada malam hari ini. Tuhan
Tuhan memberkati Bapak, memberkati Ibu, putri-putrinya, cucu menantu, pekerjaannya, kesehatannya, apa yang dirindukannya, diusahakannya. Terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita berterima kasih karena kita sehat. Ya, kita tidak sakit, kita tidak ada di rumah sakit, kita ada di rumah Tuhan pada malam hari ini, ya, untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, karena Tuhan sudah baik kepada kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih song leader, singer, tim musik. Tuhan memberkati LCD Sound System dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang pada malam hari ini tetap setia, baik yang di atas, yang di bawah, percaya dan yang yakinlah bahwa jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia. Puji nama Tuhan. Selamat datang bagi saudari kita yang baru pertama kali datang di tempat ini. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan pujikan doaku, Kau memberkati. Doa-doa selanjutnya kita semangat. Jikalau pada petang hari ini Engkau sudah memimpin kami di dalam kami melaksanakan kebaktian minggu ibadah raya pada petang hari ini, kami bersyukur kami rasakan Tuhan berkat yang luar biasa pada petang hari ini. Terima kasih Tuhan, syukur, terima kasih Bapa di surga. Petang hari ini Tuhan kami bersatu sehati Tuhan buat saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pada malam hari ini. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang berkasih, dan Engkau memilih satu persatu jemaat yang tidak sempat hadir pada petang hari ini. Apa yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang ada masalah dalam nama Yesus Engkau sudah pecahkan permasalahan itu. Yang untuk Tuhan, tolong Bapa melalui kuasa-Mu, Roh Kudus pada petang hari ini, Kau tarik kembali Tuhan, supaya bisa bersatu bersama-sama kembali untuk memuji, membesarkan nama Tuhan di tempat ini. Syukur, terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Bapa di surga, pada petang hari ini Tuhan, kami juga berdoa buat semua pelayanan yang ada di tempat ini, pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan Yesus, mulai dari pelayanan sekolah minggu, pelayanan yot, pelayanan kaum ibu Tuhan, Kau gerakkan semua kaum ibu yang ada di tempat ini Tuhan. Pelayanan doa Tuhan Yesus, pelayanan kaum umum seperti pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus ikut serta sehingga hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Sesuai dengan amanat agung-Mu Tuhan, tolong arahkan kami hamba-hamba Tuhan di tempat ini bersatu hati, bergandengan tangan,
dapat memenangkan banyak jiwa Tuhan Yesus, sehingga boleh terpenuhi di tempat Ka'bah-Mu ini. Itulah goal kami Tuhan, itulah tujuan kami Tuhan, supaya nama-Mu, kerajaan-Mu boleh diperluas. Terima kasih Bapa, syukur terima kasih Tuhan, syukur terima kasih Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat anak-anak kami yang saat ini Tuhan sedang bersekolah. Tuhan tolong Tuhan, Engkau juga jamah ikut campur di dalam sekolahnya Tuhan, menjadikan supaya boleh menjadikan anak-anak yang pandai dan boleh terang Tuhan, menjadi kader-kader Kristus Tuhan. Kiranya Engkau mau juga Tuhan berkati anak-anak-Mu yang sedang berkuliah Tuhan, tolong semangat belajar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih Engkau ikut campur di dalam dana akan pembiayaan belajarnya Tuhan, karena Engkau lah Allah yang kuasa, Engkau lah Allah yang penuh dengan kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau mau senantiasa menyertai akan anak-anak kami Tuhan yang sedang berkuliah, yang sedang menulis skripsi Tuhan. Tolong juga Engkau ikut campur, Engkau tuntun Tuhan, sehingga selesai skripsinya Tuhan Yesus sampai dengan wisudanya. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau mau senantiasa Tuhan didik anak-anak kami Tuhan, terutama anak muda kami Tuhan, supaya boleh bergaul dengan yang senantiasa memuliakan Tuhan. Engkau jauhkan dari segala pergaulan yang salah, pergaulan yang jahat, karena Tuhan begitu hebatnya pengaruh dunia ini. Tapi kami yakin dan percaya, kami menyerahkan semua anak-anak kami Tuhan, sehingga anak-anak kami boleh di dalam lingkupan koridor daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa dan menyerahkan buat semua persembahan anak-anak-Mu di tempat ini, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan pembangunan gereja, dan persembahan-persembahan yang lain Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang Maha Tahu, dan Engkau tidak diam Tuhan. Engkau akan memberkati lipat-lipat ganda akan semua persembahan dan perpuluhan jemaat-Mu, anak-anak Tuhan di tempat ini, yang semuanya itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dan menyerahkan buat situasi kota, situasi bangsa ini Tuhan Yesus. Sebentar lagi akan menghadapi pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum di tahun 2024 nanti Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau berikan damai sejahtera Tuhan. Engkau berkati akan semua pimpinan-pimpinan di tempat ini. Syukur terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan semua aparat pemerintah yang ada, mulai dari RT, RW, kelurahan, kecamatan Tuhan, supaya Tuhan khususnya kota Surabaya menjadi aman dan seluruh bangsa Indonesia menjadi sesuai dengan kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih khusus buat yang sekitar rumah ibadah ini Tuhan Yesus. Kau berkati semua tetangga-tetangga kiri kami Bapak Tuhan, sehingga mereka tahu bahwa ini adalah rumah untuk muliakan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih Tuhan. Juga berdoa juga buat jemaat yang ada di tempat ini, kiranya juga senantiasa ikut campur dan mendoakan semua yang terjadi di dalam rumah ibadat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat pemerintahan yang ada, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, pembantu menteri-menterinya, DPR, MPR, baik DPR 1, DPR 2 Tuhan, kiranya Engkau mau berkati semuanya, Engkau lindungi semuanya, Engkau ikut campur semuanya, Engkau jamah semua, sehingga mereka bekerja takut akan Tuhan dan boleh bekerja dengan adil dan bijaksana. Terlebih khususnya Tuhan, boleh sama-sama Tuhan untuk menghargai anak-anak Tuhan, sehingga kami, anak-anak-Mu, boleh leluasa untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kami berdoa buat gereja-gereja yang ditutup, gereja-gereja yang Tuhan Yesus tidak diberikan izinnya di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus, Kau mau buka jalan sehingga rumah peribadatan-Mu di bangsa Indonesia ini khususnya boleh semua berada di dalam naungan-Mu. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih Bapa di surga. Bapa di surga, kami berdoa buat situasi kesehatan yang berada di
kota Surabaya meskipun terlebih di seluruh Indonesia. Berdoa buat para dokter Tuhan, para medis Tuhan yang berada di garda terdepan untuk berjuang melawan penyakit-penyakit yang ada Tuhan. Keyakinan percaya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus mau bereskan COVID yang masih ada ini Tuhan. Dalam nama Yesus, syukur dan terima kasih. Juga berkati semua perawat, dokter, para medis, supaya Tuhan memberi kekuatan, keteguhan, kesabaran, dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, dapat menjalankan melaksanakan tugasnya. Syukur, terima kasih Bapak. Syukur dan terima kasih Bapak di surga Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini Tuhan, kami juga berdoa buat kesehatan Ibu dan Bapak Gembala kami. Tuhan, tolong Kau yang Maha Kasih, Kau mau mengulurkan tangan-Mu untuk menyempurnakan kesehatan Ibu dan Bapak Gembala di tempat kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yakin dan percaya Kau sempurnakan kesehatannya Tuhan. Dan kami masih membutuhkan didikan daripada Ibu dan Papi Tuhan Yesus, sehingga kami boleh senantiasa dapat mengikuti jejaknya untuk membesarkan kerajaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur dan terima kasih Bapa di surga. Syukur dan terima kasih Tuhan, Bapa di surga. Kami juga menyerahkan buat pengerja, seluruh pengerja di tempat ini Tuhan. Kau mau tilik satu persatu akan pengerja di tempat ini. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan keteguhan. Engkau juga mau ikut campur di dalam perekonomian keluarga dan keluarganya Tuhan akan bekerja di tempat ini. Berikan satu sehati Tuhan Yesus untuk dapat bekerja sama membantu pelayanan yang ada di tempat ini, sehingga sesuai dengan amanat Agung-Mu Tuhan, kami boleh melakukan, kami boleh Tuhan memenangkan banyak jiwa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kerajaan boleh dipermuliakan melalui peribadatan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Syukur dan terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan sekarang Tuhan, terimalah akan berkat Tuhan. Tangan-tangan-Mu Tuhan, terima kasih untuk menerima berkat-Mu. Ya Rabbana kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, daripada Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai mulai saat ini, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan apapun yang kita kerjakan dan apapun yang kita rindukan, ketika kita tetap takut, taat akan Tuhan, semuanya akan dibuatnya berhasil di dalam nama Yesus.